Ya, ada HT dan FPI yang menjadi motor penggerak Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menebar fitnah dan kebencian agar masyarakat tidak percaya hukum. Ada kelompok anak abah yang tidak bisa move on dikarenakan kalah Pilpres di 2024. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Saat mata begitu merinding. Ya, apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan, yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada dua kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Ya, di tim itu juga gitu kan ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu, ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Nah, kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu, belum move on gitu loh. Yang terjadi seperti itu. Tapi kemudian bagaimana dari tim? Ya, Pak Jokowi adalah merupakan seorang sipil, bukan TNI. Namun demikian begitu sangat tegas dan berani membubarkan FPI dan juga HTI. Dibandingkan dengan Menteri Agama yang merupakan seorang jenderal TNI, namun tidak berani membubarkan FPI. Orang-orang mempersepsikan ketegasan itu harus dari militer. Kalau Bapak setuju atau tidak? Tidak setuju. Saya tidak setuju. Ngambil contoh seperti apa? Pak Jokowi sipil. Oh, oke. Tegas dia suruh bubarkan FPI sama HTI. Pada saat mereka marak, ada nggak orang militer yang bersuara? Entah itu Menteri Pertahanan, itu Panglima ABRI, TNI, Polisi, Kapolri. Ada nggak bersuara? Nggak ada. Para nasionalis kita juga tidur. Padahal katanya almarhum Buya Syafi'i itu single majority. Tapi tidak ada suara. Yang bersuara cuma Pak Jokowi, orang sipil. Dan sekarang Pak Ganjar, orang sipil. Tapi berani dia langsung pecat kepala sekolahnya. Artinya ketegasan itu tidak identik dengan kemiliteran? Enggak. Presiden SBY kan militer. Itu bertumbuh subur tuh, FPI sama HTI dulu. Itu. Padahal itu ancaman bagi empat konsensus kita ini. Dan itu terang-terangan, bukan ini. Terang-terangan. Bahkan sudah ditemukan konsep Undang-Undang Dasar, pengganti Undang Dasar 45 kan. Undang-Undang Khilafah itu kan. Indonesia Bersyariah. Indonesia Dasar. Pak Jokowi berani melawan negara besar Amerika. Uni Eropa ditantang. Tentang nikel ini, legalisasi. Dia orang sipil. Dakwah, dia main-main loh, melawan Eropa. Jadi artinya ketegasan tidak identik dengan kemiliteran? Ya, jadi saya pernah baca itu ada survei yang mengatakan ketegasan lebih tinggi Pak Prabowo daripada Pak Ganjar. Saya nggak setuju. Nah, Pak Ganjar lebih tegas. Dibuktikan, bukan cuma omong, dibuktikan. Ya, namun demikian Anies Baswedan tidak akan membubarkan FPI dan HTI bila Anies Baswedan menjadi presiden. Namun demikian akan membawa ke pengadilan. Jadi tidak ada proses pembubaran FPI dan HTI. Inilah Anies Baswedan. Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah. Ini. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini, negara ini negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Jadi pikirannya nah boleh. Nah, kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Tidak boleh. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah,
apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju apa tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum, karena kalau tidak nanti negara ini dijalankan pakai selera. Ya, kenapa Pak Jokowi membubarkan FPI dan HTI? Dikarenakan akan menghapus UUD 45 dan Pancasila, dikarenakan dianggapnya adalah tauhid, ya. Jadi akan menghapus Pancasila dan UUD 45 dikarenakan adalah tauhid, dan inilah alasan kenapa HTI dibubarkan sama Pak Joko Widodo. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyaratu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah. Ya, pemerintah tidak mengakui keberadaan Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Ia adalah merupakan imam besar FPI yang oleh Pak Jokowi tidak diakui. Jadi Pak Joko Widodo membubarkan adanya FPI dan juga HTI, dan inilah beritanya, kita saksikan sama-sama. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak mengakui keberadaan FPI sebagai organisasi kemasyarakatan maksud kami. Keputusan ini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2014. Mahfud MD mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memperhatikan FPI. Setiap pihak yang mengatasnamakan FPI harus ditolak karena tidak lagi diakui. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada
aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada. Ya, itulah tadi Menko Polhukam yang membubarkan FPI, yakni Pak Mahfud MD, yang selagi masih menjadi Menteri Politik Hukum dan Keamanan pada saat zaman Pak Joko Widodo membubarkan FPI. Dan masyarakat senang FPI dibubarkan. Inilah pernyataan daripada Pak Mahfud MD.